Halo, saya akan mulai mempresentasikan bab 8 yaitu evaluasi kinerja sistem komunikasi VoIP. Perkenalkan, nama saya Kiki Fernando dari kelas 12 TKJ. A. Memahami kinerja sistem VoIP yang baik. 1. Sistem komunikasi. Pengertian sistem komunikasi merupakan himpunan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengkomunikasikan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain. Sistem komunikasi bertugas untuk mengirimkan informasi dalam bentuk teks, grafik, suara, atau video. Di dalam sistem komunikasi terdapat komponen-komponen penting yang harus ada. Komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut. 1. Komponen yang digunakan untuk memproses data menjadi informasi. 2. Terminal atau perangkat input atau output yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima data. 3. Saluran komunikasi yang digunakan untuk mengalirkan informasi dari perangkat sender ke perangkat receiver dalam suatu jaringan. 4. Communication processor yang digunakan untuk memberikan dukungan fungsi kepada transmisi dan penerimaan dan bentuk antara lain dapat berupa modem, multiplayer, front-end, prosesor, dan kontrol. 5. Communication software. Perangkat lunak komunikasi berfungsi sebagai pengendali kegiatan input dan output serta mengendali fungsi lain jaringan komunikasi. B. Karakteristik sistem komunikasi. Efisiensi dan kemampuan suatu sistem komunikasi dapat diukur dengan menggunakan karakteristik sistem komunikasi yang baik adalah sebagai berikut. 1. Kecepatan transmisi. Volume data yang dapat dikirimkan melalui suatu saluran komunikasi juga dapat menggunakan satuan bit per second selain dalam bps. Kecepatan transmisi juga diukur dengan menggunakan baud rate. Bangun rate dalam satuan ukuran kecepatan transmisi yang mengubah isyarat dari positif ke negatif. Sistem komunikasi yang baik akan memiliki tingkat kecepatan transmisi yang tinggi dan stabil. 2. Metode transmisi. Metode transmisi akan mempengaruhi kualitas sistem komunikasi. Pengiriman isyarat-isyarat komunikasi yang dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode atau konvensi yang diperlukan agar perangkat komunikasi dapat menentukan kualitasnya. Metode transmisi dibedakan menjadi transmisi asinkronos dan transmisi sinkronos. 3. Arah transmisi. Transmisi data adalah proses untuk melakukan pengiriman data penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Sebelum menggunakan transmisi data atau pengiriman data, maka salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan adalah konfigurasi jalur transmisi data. Terdapat 3 jenis arah transmisi pada sistem komunikasi. 3 arah tersebut adalah sinflex, half doflex, dan full doflex. Sistem komunikasi yang baik akan memiliki arah transmisi yang sesuai dengan apa yang telah dikonfigurasi. 4. Prosesor komunikasi. Suatu jaringan telekomunikasi memerlukan beberapa variasi prosesor yang berfungsi sebagai pendukung kelancaran proses transmisi data. Proses tersebut diantaranya yaitu front-end, prosesor, konsentrator, controller, dan multiplexer. 2. Memahami sistem VoIP yang baik. Pengertian VoIP. VoIP juga disebut dengan Voice over Internet Protocol, merupakan teknologi yang memanfaatkan teknologi internet untuk melakukan percakapan suara jarak jauh dengan menggunakan media internet. Melalui media internet, data suara dikonversikan menjadi kode digital untuk kemudian diteruskan sebagai paket-paket data di dalam jaringan atau dengan kata lain tidak melalui sirkuit analog telepon seperti biasanya. Ini yaitu prinsip kerja VoIP. Prinsip kerja VoIP. Suatu jaringan VoIP dikatakan baik apabila bekerja sesuai dengan prinsip kerjanya. Prinsip kerja VoIP yaitu mengonversi atau mengubah suara analog yang diterima dari speaker komputer menjadi paket data digital.
Kemudian paket dari komputer akan diteruskan melalui hak router modem ADSL menggunakan jaringan internet untuk diterima di tempat tujuan pengiriman data yang menggunakan perangkat yang sama. Tujuan pengiriman data dapat dilakukan secara digital. Caranya yaitu sebelum data suara analog dikirimkan, sinyal analog tersebut terlebih dahulu diubah menjadi data digital menggunakan EDC, analog to digital ATG converter untuk kemudian ditransmisikan ke penerima. Selanjutnya di perangkat penerima data digital tersebut dipulihkan kembali menjadi data suara analog menggunakan DAC digital to analog converter. Kurang lebih itulah VoIP bekerja. Format digital lebih mudah dikontrolkan dalam arti dapat dikonversikan menjadi format dengan kualitas yang lebih baik. Konsep paling sederhana dalam sistem VoIP adalah sebuah perangkat komputer yang sama-sama terhubung dalam jaringan internet yang penggunaannya sama, menggunakan aplikasi VoIP untuk saling berkomunikasi. Requirement paling dasar bagi perangkat komputer agar dapat melakukan koneksi VoIP adalah komputer yang terkoneksi ke jaringan internet, serta terpasangnya sound card yang didukung dengan perangkat speaker dan mikrofon. Ini adalah prosedur pengujian VoIP-nya. Dalam pengujian sistem komunikasi VoIP terdapat dua prosedur pengamatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, prosedur pengamatan kerja sistem VoIP, sistem komunikasi. Prosedur pengujian kinerja sistem komunikasi didasarkan pada pengamatan prinsip kerja yaitu sebagai 1. Proses komunikasi diawali dengan sebuah pesan atau informasi yang harus dikirimkan dari perangkat satu ke perangkat lain. 2. Perangkat atau informasi tersebut selanjutnya dikonversi ke dalam bentuk biner atau bit yang selanjutnya tersebut dienkode menjadi sinyal. Proses ini terjadi pada perangkat encoder. 3. Sinyal tersebut kemudian oleh transmitter dikirimkan atau dipancarkan melalui media yang telah dipulihkan. 4. Dibutuhkan media transmisi seperti radio, optik, sosial, lembaga yang baik agar gangguan selama transmisi data dapat dikurangi. 5. Selanjutnya sinyal tersebut diterima oleh stasiun penerima. 6. Sinyal tersebut kemudian diberikan kode ke dalam format biner atau bit yang selanjutnya diubah ke dalam pesan atau informasi asli agar dapat dibaca atau didengar oleh perangkat penerima. Yang kedua, prosedur pengamatan kerja sistem komunikasi VoIP. Sementara prosedur pengujian kinerja sistem komunikasi VoIP didasarkan pada pengamatan prinsip kerja protokol yang digunakan yaitu sebagai berikut. Yang A. Transmission Control Protocol yaitu TCP. Merupakan protokol yang menjaga reliabilitas hubungan komunikasi end-to-end. Konsep kerja TCP adalah pengirim dan menerima segmen-segmen informasi dengan panjang bervariasi pada suatu datagram internet dalam hubungan VoIP TCP. TCP digunakan pada saat proses signaling. TCP digunakan untuk menjamin setup suatu panggilan pada sesi signaling. TCP tidak digunakan dalam pengiriman data suara karena dapat berkomunikasi data poli. Penanganan data yang mengalami keterlambatan lebih penting daripada penanganan paket yang hilang. B. User Datagram Protokol UDP merupakan salah satu protokol utama di atas IP yang lebih sederhana dibandingkan dengan TCP. UDP digunakan untuk situasi yang tidak mementingkan mekanisme yang reliabilitas digunakan pada VoIP pada pengiriman audio streaming yang berlangsung terus-menerus dan lebih meningkatkan kecepatan pengiriman data agar tiba di tujuan tanpa terkendala adanya paket loss walaupun mencapai 50% dari jumlah paket yang dikirimkan karena UDP mampu mengirimkan data streaming dengan cepat. Untuk mengurangi jumlah paket yang hilang saat pengiriman data, maka teknologi VoIP pengiriman data banyak dilakukan pada private network. C. Internet Protocol atau IP didesain untuk interkoneksi sistem komunikasi komputer pada jaringan paket switch pada jaringan TCP atau IP. Sebuah komputer didefinisikan dengan alamat IP. Tiap-tiap komputer memiliki alamat IP yang unik, masing-masing berbeda satu sama lain. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesalahan pada transfer data. Protokol data akses akan berhubungan langsung dengan media fisik.
Sekian, terima kasih atas presentasi saya tentang bab 8. Terima kasih.